Beberapa tahun terakhir, peta ekonomi dunia mulai terlihat seperti mesin besar yang kehilangan ritmenya. Di Eropa, negara industri seperti Jerman baru saja keluar dari resesi dangkal dan masih berjalan terseok-seok. Di Asia Timur, Jepang mengalami kontraksi ekonomi dan dipaksa mengakhiri era suku bunga negatif yang sudah bertahan puluhan tahun. Sementara itu, raksasa manufaktur dunia China sedang menghadapi kombinasi krisis yang jarang terjadi sekaligus. Krisis properti, deflasi, dan melemahnya konsumsi domestik. Namun di tengah lanskap global yang tidak stabil ini, ada satu negara yang justru bergerak ke arah sebaliknya. Negara itu adalah Indonesia. Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh 5,11%. Angka ini mungkin terdengar biasa saja, tapi dalam konteks ekonomi global saat ini, angka tersebut sebenarnya cukup luar biasa. Produk domestik bruto Indonesia bahkan menembus sekitar 23.821 triliun, dan pada kuartal keempat 2025 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39%, salah satu yang tertinggi sejak masa pemulihan pasca pandemi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami momentum ekonomi baru, atau ini hanya fase pertumbuhan sementara di tengah badai global? Untuk memahami jawabannya, kita perlu melihat tiga lapisan besar yang sedang membentuk ekonomi Indonesia hari ini. Runtuhnya mitos superioritas negara maju selama beberapa dekade. Ada asumsi yang hampir tidak pernah dipertanyakan, bahwa negara maju selalu menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi dunia. Namun realitas 2025 hingga 2026 mulai menggoyahkan asumsi tersebut. Di China, pertumbuhan ekonomi resmi masih berada di sekitar 5%. Tetapi jika dilihat lebih dalam, tren kuartalannya justru terus menurun. Dari sekitar 5,4%, turun menjadi 5,2%, lalu 4,8%, hingga sekitar 4,5% di akhir tahun. Akar masalahnya berasal dari sektor properti. Selama 2 dekade terakhir, properti adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi China. Namun ketika gelembung itu pecah, investasi properti jatuh lebih dari 17%, memicu efek domino terhadap konsumsi masyarakat. Akibatnya, China kini menghadapi ancaman deflasi situasi ketika harga barang justru turun karena permintaan yang melemah.